Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Adilman Gemilang dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi dengan jurusan Manajemen Dakwah dengan NIM 2312030006. Nah, saya di sini akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester saya dengan membuat video pada mata kuliah perilaku organisasi. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sikap dan kepuasan kerja. Nah, materi pertama yaitu sikap. Teman-teman semua tahu tidak apa itu sikap? Sikap itu apa sih? Nah, sikap adalah suatu pernyataan evaluatif baik menyenangkan maupun tidak menyenangkan terhadap objek, individu, ataupun peristiwa. Nah, di sini sikap memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama yaitu dibawa sejak lahir. Yang kedua yaitu tertuju pada suatu objek. Yang ketiga yaitu berhubungan dengan suatu objek. Yang keempat yaitu dapat berlangsung lama ataupun sebentar. Dan yang kelima yaitu mengandung perasaan emosional. Nah, materi yang kedua yaitu komponen sikap. Komponen sikap ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu komponen afektif. Apa sih komponen afektif itu? Nah, komponen afektif yaitu segmen mengenai perasaan, suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Yang kedua yaitu segmen behavior atau segmen perilaku yang menyatakan niat atau bagaimana seseorang berperilaku terhadap individu. Dan yang ketiga yaitu segmen kognitif atau segmen kesadaran yang merupakan segmen tentang menyatakan niat, apakah niat itu benar-benar atau tidak. Nah, apakah sebuah perilaku itu selalu berbentuk sikap? Nah, jadi perilaku dan sikap itu memiliki hubungan timbal balik, yaitu hubungan sebab akibat. Sebuah individu melakukan sebuah perilaku itu berdasarkan sikap yang ia punya terhadap suatu individu. Jadi, perilaku akan terus mengikuti sebuah sikap yang diciptakan oleh seorang individu. Selanjutnya, sikap apa aja yang paling penting dalam dunia pekerjaan? Nah, yang pertama yaitu kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah di mana suatu reaksi karyawan terhadap pekerjaan yang telah ia lakukan. Nah, reaksi tersebut bersifat positif. Yang kedua yaitu keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja ini di mana seorang karyawan merasa kalau dia ini perlu untuk melakukan pekerjaan tersebut. Jadi dia merasa ikut atau terdorong. Yang ketiga yaitu komitmen dalam pekerjaan mereka. Nah, bagaimana sikap karyawan itu dapat diukur? Nah, sikap kita di dalam dunia pekerjaan itu dapat diukur. Survei tentang sikap kita terhadap suatu pekerjaan. Misalkan, kita terhadap tim kerja kita itu gimana, misalkan satu dengan yang lain kayak gimana hubungan kita, baik atau tidaknya. Nah, seperti itu. Materi selanjutnya yaitu apa sih arti penting dari sikap dalam keberagaman di tempat kerja. Nah, sikap itu penting di dalam dunia pekerjaan ya teman-teman, di dalam keberagamannya, karena kita tahu kalau misalkan di setiap individu itu pasti mempunyai ras, suku, agama, dan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan sikap orang lain sama dengan sikap kita. Nah, maka dari itu keberagaman ini sangat penting di dalam dunia pekerjaan. Tujuannya untuk mengetahui kalau kita itu tidak sendiri di sini. Jadi kita ada orang lain dan kita harus menghargai apa yang dianut orang lain juga. Materi selanjutnya yaitu bagaimana sih cara mengukur kepuasan kerja? Nah, cara mengukur kepuasan kerja itu bisa dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu melakukan survei. Melakukan survei ini seperti dengan melakukan wawancara, yang artinya
dia melontarkan beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai elemen-elemen kepuasan kerja terhadap karyawan. Yang kedua, yaitu memberikan kuesioner. Memberikan kuesioner ini biasanya yang berisikan pertanyaan-pertanyaan tentang kepuasan seseorang pekerja. Nah, materi yang terakhir yaitu seberapa puaskah pekerja pada pekerjaan mereka. Nah, menurut Robbins, itu ada 5 dimensi yang mengatakan bahwa kepuasan pekerja itu diukur. Yang pertama yaitu pekerjaan itu sendiri. Yang kedua yaitu upah. Yang ketiga, kondisi kerja. Yang keempat, atasan dan rekan kerja. Dan yang terakhir yaitu kesesuaian antara pekerjaannya dengan kepribadian yang dimiliki oleh seorang pekerja. Nah, materi selanjutnya yaitu lalu bagaimana sih dengan pekerja yang tidak puas dengan pekerjaannya? Mungkin karyawan tersebut dapat melakukan 4 hal ini. Yang pertama yaitu exit atau keluar dari pekerjaannya atau dari organisasinya atau mengundurkan diri. Yang kedua itu aspirasi, yang artinya membicarakan kembali tentang permasalahan yang terjadi. Dan yang ketiga yaitu dengan kesetiaan. Nah, kesetiaan di sini artinya percaya kepada manajemen perusahaan tersebut. Dan yang terakhir itu pengabdian. Mungkin sekian materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.